Saudara-saudari terkasih, bertemu kembali dalam renungan kitab suci kita pada hari ini, Selasa 3 Mei 2022. Hari ini adalah pesta Santo Filipus dan Yakobus. Bersama saya, Romo Irfantinus Tarigan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pastilah kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Filipus, pertanyaan dan permintaanmu itu bergema sampai sekarang. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Hanya saja Filipus, bacalah kitab Keluaran di bab 33 ayat 20 itu. Di situ akan engkau temukan bahwa Allah berkata kepada Musa, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang wajahku hidup." Itu terjadi sebelum 2 lot batu yang berisi 10 perintah Allah diturunkan. Dan Filipus, engkau tentu paham kalau dalam 10 perintah itu sendiri jelas tertulis larangan untuk membuat gambar atau patung Allah. Tetapi begitulah, barangkali setelah 3 tahun lamanya bersama dan mendengarkan sang guru, hasratmu Filipus tak terbendung lagi. Engkau tidak lagi berpikir tentang apakah nanti dianggap sesat atau dihukum. Desakan kerinduan hati dan juga kecemasanmu jauh melampaui norma-norma iman yang lazim itu. Maka terucaplah yang engkau katakan itu. Filipus, ada rasa salut dari kami atas daya kritismu terhadap iman yang diajarkan padamu. Tentu itu juga berasal dari hasrat untuk mengenal Bapa secara lebih lagi. Sebenarnya Filipus, sebelum dirimu, pemazmur pun telah bersenandung tentang hasrat yang engkau rasakan. "Wajahmu ku cari ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hambamu ini dengan murka." Terima kasih Filipus. Pertanyaanmu membuat sang guru mengungkapkan dirinya secara gamblang. "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Wajah Bapa adalah wajah Kristus. Bapa yang dulu jauh itu sekarang ada dalam wajah Kristus yang terlihat, yang tersentuh. Bahwa Kristus ini bukanlah sekadar penunjuk jalan, tetapi Dialah jalan itu sendiri.
bukan sekadar penunjuk kebenaran, tetapi dialah kebenaran itu sendiri. Bukan sekadar pemberi hidup, tetapi dialah hidup itu sendiri. Tanpa jalan, kita tak bisa pergi. Tanpa tahu kebenaran, kita tak bisa membuat pilihan yang baik. Maka dengan berjalan di dalam Yesus itu, kita bisa membuat pilihan-pilihan terbaik dalam hidup menuju Bapa. Dan itu semua yang menumbuhkan hidup dalam diri kita. Terima kasih Filipus. Pertanyaanmu sebenarnya juga menggambarkan hasrat hati dan ketakutan kami di zaman ini. Hanya saja kadang kami takut bertanya lebih. Takut jika pertanyaan itu malah menghantam balik ke zona nyaman diri kami. Takut atas salib yang mesti dipanggul ketika kebenaran ditemukan. Benar bahwa salib itu akan membebaskan, tetapi sepertinya kami sering sudah nyaman dalam keterikatan itu. Tetapi Filipus, harus kami katakan juga bahwa di balik pertanyaanmu itu sepertinya terungkap juga kurangnya relasi dan pengenalan personal atas Yesus yang telah lama bersamamu. Sampai-sampai sang guru berkata padamu, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Dalam hal itu, sepertinya engkau tidak seorang diri Filipus. Di zaman kami ini juga sering terjadi hal yang serupa. Filipus, kebersamaan fisik memang tak serta-merta melahirkan pengenalan dan penerimaan mendalam atas seseorang. Kita bisa tinggal bersama selama bertahun-tahun, tetapi toh kita bisa tidak saling mengenal secara personal. Sebab cerita kita sering hanya seputar pekerjaan, percakapan-percakapan politik dan sejenisnya, tanpa pernah betul-betul membagikan siapa diri kita sebenarnya, tanpa membagikan sisi-sisi rapuh, ketakutan-ketakutan, tetapi terutama tanpa pernah membuka diri untuk dicintai dan mencintai. Ya, sang guru itu juga sebenarnya sedang protes kepada kami. Sampai berapa lama lagi? Sang guru sepertinya tidak terlalu mau keras juga kepadamu Filipus, sehingga dia katakan juga, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Seolah sang guru itu berkata, "Oke lah, kalaupun kamu sulit merasakan yang kukatakan itu, kalaupun belum juga seperasaan denganku, sehingga sulit menemukan kalau Bapa ada dalam diriku, tetapi ingatlah pekerjaan-pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah kulakukan dan yang engkau melihatnya. Rasanya itu pun cukup menunjukkan Bapa itu ada dalam diriku." Oh ya, Filipus, ketika Yesus berbicara tentang pekerjaan dan tindakan itu, kami tentu dibawa pada rekanmu sesama rasul, Yakobus kecil, sepupu Tuhan itu. Ya, pesta kalian kami rayakan bersamaan hari ini. Sebab dulu relikwi kalian itu, relikwi kalian berdua, disemayamkan pada hari yang bersama di Basilika 12 Rasul di tengah kota Roma itu. Yakobus menuliskan dalam suratnya, "Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Begitulah tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan sang guru juga merupakan ungkapan identitasnya, ungkapan bahwa Bapa ada dalam dia. Terima kasih Filipus, karena pertanyaanmu telah menjadi pengingat bagi kami bahwa ajaran iman perlu dikritisi, perlu dipertanyakan, perlu diperdebatkan. Pertanyaanmu menjadi contoh keberanian dalam mengungkapkan kecemasan-kecemasan atas iman kami sendiri. Dan kecemasan yang diungkapkan kepada sang guru itu berbuah menjadi sebuah penghiburan dan pematangan relasi dengan sang guru sendiri. Terima kasih juga Yakobus, engkau mengajari kami untuk membuat iman itu menjadi hidup dalam tindakan, dan tindakan itu bersumber dari iman yang hidup. Engkau mengajari bahwa dalam kesederhanaan tindakan keseharian, iman itu bisa bertumbuh, dan memang disitulah dia bertumbuh. Filipus dan Yakobus, doakanlah kami